Oke, jumpa lagi dengan Bu Wenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan belajar tentang pengukuran. Pengukuran. Oke. Nah, apa yang dimaksud dengan pengukuran? Iya, jadi membandingkan suatu besaran dengan besaran tertentu. Contohnya apa? Contohnya kamu mengukur meja dengan penggaris, atau mungkin dengan meteran, atau mungkin dengan jengkal. Nah, penggaris, jengkal, kemudian apa namanya meteran itu disebut dengan alat ukur, ya kan? Nah, jadi alat ukur di sini itu harus disesuaikan dengan apanya? Iya, dengan benda yang akan diukur. Misalnya, kamu mengukur meja dengan timbangan. Nah, kira-kira matching nggak? Enggak kan? Iya, jadi seperti itu ya. Nah, jadi alat ukur kita sesuaikan dengan apa yang kita ukur, pastinya dong. Iya, jadi dalam ilmu fisika itu alat ukur terbagi menjadi alat ukur panjang, kemudian alat ukur massa, kemudian alat ukur waktu, kemudian alat ukur kuat arus. Oke. Nah, di sini akan kita kupas untuk apa? Saat ini adalah alat ukur panjang. Nah, dari yang sudah kalian tahu, apa saja alat ukur panjang? Tadi ada penggaris atau mistar, kemudian ada mikrometer, skrup, atau juga jangka sorong. Nah, kalau penggaris atau mistar tentunya kalian sudah paham cara penggunaannya. Dan di sini yang akan Ibu sampaikan adalah alat ukur jangka sorong dan mikrometer. Nah, mikrometer. Oke, kita kupas satu-satu ya. Jangka sorong dulu. Nah, untuk jangka sorong anak-anak. Oke, jangka sorong. Sudah tahu belum ya? Jangka sorong itu seperti apa? Pasti biasanya ini yang laki-laki yang sering tahu dengan alat ini. Nah, ini dia. Saya geser. Seret. Ups. Oke. Seperti itu penampakannya ya. Penampakan dari jangka sorong. Nah, di sini yang paling harus kalian pahami adalah pertama bagian-bagian dari jangka sorong. Bagian dari jangka sorong itu ada dua rahang anak-anak. Dua rahang. Rahang apa ya? Rahang atas dan rahang bawah, atau bisa disebut rahang dalam atau rahang luar. Mana nih? Ini rahang dalam. Nah, untuk rahang dalam ini untuk mengukur diameter dalam. Kalau untuk rahang luar atau rahang bawah ini untuk mengukur diameter luar. Contohnya misalnya diameternya koin, kan nggak mungkin nih pakai yang atas, pasti pakai yang bawah. Nah, kemudian bisa juga untuk mengukur ketebalan. Nah, jadi ketebalan tertentu ini bisa kita ukur menggunakan rahang yang bawah. Nah, selanjutnya pada jangka sorong tersebut itu ada dua skala, ya. Ini buat apa nih? Kecil ini. Ayo. Ini saya besarkan biar kelihatan. Nah, saya besarkan ya. Itu sih. Oke. Nah, yang kecil ini untuk mengunci. Jadi
Ini ada yang namanya rahang geser juga. Jadi yang bawah tadi, sebentar. Oke. Oke ya. Jadi yang ini itu untuk mengunci apa? Untuk mengunci. Nah, ini untuk mengunci rahang. Jadi ini anak-anak, ini bisa digeser. Bagian ini sama ini itu bisa digeser ke kanan dan ke kiri untuk mengunci rahang yang ini tadi, rahang bawah tadi. Begitu ya. Namanya baut pengunci rahang agar benda yang kita ukur tidak bergeser gitu. Nah, kemudian apa lagi nih? Ada yang namanya skala nonius. Nah, skala nonius yang mana? Oh, skala nonius itu yang kecil ini loh. Oke, yang gandeng sama rahang geser itu tadi. Kemudian skala utama. Skala utama yang ini tentu saja yang di badan jangka sorong. Oke, saya kecilkan lagi. Nah ini yang ada pada badan utama pada jangka sorong. Kemudian ini apa nih yang panjang ini? Ini tangkai ukur kedalaman. Jadi kalau misalnya mau ukur kedalaman apa ya segitu? Ya mungkin kedalaman suatu lubang atau apa, itu bisa menggunakan ini. Itu ya anak-anak. Nah, sekarang cara membaca jangka sorong. Nah, cara membaca jangka sorong misalnya saya akan tunjukkan. Nah, seperti ini. Oh iya, kok kesusu skala membaca ya? Kalian belum. Nah, kita akan mempelajari dulu tentang skala berapa toh skala yang ada pada skala utama dan skala nonius itu. Anak-anak, pada skala utama loh, kok muter? Oke. Pada skala utama, nah ini yang skala utama yang saya perbesar. Jadi pada skala utama ini 3/4 itu adalah 1 cm. Nah, skala yang terkecilnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu adalah 10 mm. Berarti dalam satu skala terkecil pada skala utama ini besarnya adalah berapa? 1 mm atau 0,1 cm gitu. Paham sampai sini? Oke. Nanti kalau lupa bisa diulang-ulang ya. Kemudian anak-anak, pada skala nonius ya, pada skala nonius itu ada 10 skala juga. Nah, skala nonius ini sebenarnya adalah perbesaran dari skala yang paling kecil dari skala utama ini. Oh, begitu ya? Iya. Jadi ini sebenarnya kalau diperbesar itu tuh 0 kalau sama 10. Sebenarnya bukan perbesaran begitu. Jadi dari skala terkecil dibagi lagi menjadi 10 skala. Untuk apa sih sebenarnya? Untuk mengukur ketelitian yang paling teliti, gitu. Nah, jadi kalau misalnya satu skala yang tadi adalah 1 mm atau 0,1 cm, maka 0/10 yang bagian bawah ini tadi berapa? Ya berarti ya 1 dibagi 10 mm, sehingga berapa? 0,1 mm. Apanya Bu? Ya ininya. Nah, kalau ini tadi 1 mm, yang ini adalah, saya tulis ini, 0,1 mm. Biasanya biar tidak gampang lupa, itu kalian menggunakan satuan senti. Boleh Bu, boleh. Pakai mili, boleh Bu, boleh. Kamu mau pakai milimeter boleh, pakai sentimeter boleh. Tergantung mana yang diminta di soal. Tapi yang harus kalian pahami adalah 2/3 ini adalah besarnya 1 cm. Nah, paham ya? Jadi kalau yang kecil ini ya 0,1 cm. Oke?
Paham ya? Kalau ini tadi diperlebar lagi, skalanya dibagi lagi, dari yang terkecil dibagi lagi menjadi 10, berarti ya 1/10 mm atau 0,1 mm. Kalau dijadikan senti berapa ini Bu? Sama dengan 0,01 cm. Paham sampai sini? Nah, itu adalah bagian dari skala-skala pada jangka sorong. Begitu ya. Lalu terus untuk pembacaannya bagaimana? Untuk pembacaannya, perhatikan. Jadi ini saya hapus dulu ya. Oke, coretan ini saya hapus. Semoga ini bisa dipahami. Oke, sekarang ganti cara pembacaan dari jangka sorong. Nah, ini yang pertama yang harus diperhatikan adalah pada skala utama. Nah, skala utama itu kan yang atas ini ya. Yang atas ini kan. Nah, ini skala utama. Oke. Nah, pada skala utama kalian lihat skala atau garis yang mendekati angka 0 pada skala nonius. Berarti yang mana? Pasti yang paling depan ini. Oke, sip. Nah, perhatikan itu skalanya. Yang ditunjuk oleh skala utama atau yang terlihat itu adalah 2, ya kan? 2 lebihnya berapa? Kalian lihat garis yang mendekati angka 0. Oh, ada 1 garis saja di situ. Berarti bagaimana cara bacanya? Kita pakai senti ya. Skala utama sama dengan 2, kan kalau kalian baca mister seperti itu. Kalau tepat di sini berarti 2,1, 2,2. Jadi di sini 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu. Oke? Sama maksud saya. Jadi di sini 2,1. Nah, 2,1 berapa lebihnya? Nah, untuk mengukur ketelitiannya, lihat skala noniusnya. Kita tulis dulu, 2,1 cm. Berarti di sini skala nonius sama dengan, untuk membaca skala nonius, kalian lihat skala yang bawah atau garis yang skala bawah dan atas itu yang paling lurus atau paling berhimpit. Kalau misalnya nggak ada yang lurus seperti ini, gimana Bu? Ya cari yang paling berhimpit gitu ya. Ini kebetulan pas lurus. Nah, yang saya lingkari ini tadi, ini terbentuk garis lurus. Maka kalau kalian lihat di situ ya, dia mendekati, berhitung berapa itu? 0,00, 0,01, 0,0, 0,01, 0,02. Bentar. 0,01, 0,02, 0,03. Berarti di sini adalah 0,03 cm. Berarti kalau dijumlah berapa? 2,13. Ini 3 ya, bukan 5. Ini 3. Astagfirullahaladzim. 0,03 cm. Nah, jadi kalau dibaca alat ukur tersebut adalah menunjukkan 2,13 cm atau 2,13 cm. Kalau misalnya di soal Bu nggak ada dalam satuan senti, tinggal saja ini diubah menjadi milimeter. Berarti berapa? Kalau dijadikan milimeter, 21,3 milimeter. Begitu ya anak-anak. Jadi ini tadi penjelasan tentang jangka sorong. Nanti next video selanjutnya kita